warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman dan kesempatan kepada kita hingga kita dapat bertemu pada kegiatan podcast Bidang Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang kami banggakan, Muhammadiyah adalah satu organisasi besar yang pada kondisi saat ini sangat diminati oleh banyak orang, banyak partai politik, sehingga buat Muhammadiyah persoalan politik adalah persoalan yang serius untuk dihadapi. Muhammadiyah wilayah Sumatera Utara belum lama ini menyelenggarakan kegiatan ideopolitor atau ideologi, politik, dan organisasi. Kok hadir pada kegiatan ideopolitik Muhammadiyah Sumatera Utara itu adalah seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah se-Sumatera Utara. Kita berharap banyak dari kegiatan itu akan terjadi pemahaman yang sama oleh seluruh pimpinan Muhammadiyah dalam menghadapi tahun berpolitik. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang kami banggakan, pada kesempatan ini podcast Muhammadiyah wilayah Sumatera Utara hadir Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Hasyim Shah Nasution MA. Beliau adalah salah satu pakar politik yang ada di Sumatera Utara. Kami ingin berbincang-bincang dengan beliau seperti apa peran Muhammadiyah hari ini di tahun politik yang semakin hangat ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami ingin berbincang dengan Pak Prof, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Seperti apa kondisi politik Muhammadiyah hari ini? Sebelum kita membicarakan bagaimana kondisi perpolitikan yang dihadapkan atau Muhammadiyah menghadapi tahun-tahun politik, apalagi menjelang 14 Februari ini, perlu dulu kita lihat dasarnya . Di dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 dijelaskan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Tajdid. Nah, kalau kita pahami gerakan Islam dakwah itu secara sederhana dipahami adalah mengajak orang atau mewujudkan sesuatu yang lebih baik. Mewujudkan sesuatu yang lebih baik perlu ada dukungan dari berbagai pihak. Nah, kalau kita lihat politik itu adalah sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan bersama yang nanti diatur sepenuhnya oleh kewenangan yang diberikan kepada negara. Nah, karena itulah maka persoalan politik itu menjadi persoalan yang sangat penting. Sederhana saja bisa kita pahami. Tidak mungkin lahir Muhammadiyah kalau tidak diberi izin oleh Hamengkubuwono di Yogyakarta tahun 1912 itu. Dan kita tahu bahwa Hamengkubuwono itu adalah seorang yang berkuasa sebagai raja, penguasa di kesultanannya itu. Jadi artinya kehadiran Muhammadiyah sebenarnya diawali dengan adanya persoalan-persoalan politik yang oleh Hamengkubuwono pada waktu itu melihat ini sesuatu yang bisa mendorong masyarakatnya untuk lebih maju. Apalagi dia lihat figurnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang yang sangat progresif, orang yang sangat cerdas, dan juga disenangi oleh masyarakat. Selain dia sebagai seorang pedagang bati yang mengembangkan ekonomi masyarakat. Nah, jadi sejarah sudah mencatat bahwa Muhammadiyah dengan politik itu nggak bisa dipisahkan. Yang kedua, persoalan politik itu kan sebenarnya kan persoalan yang mengurusi kehidupan bersama. Untuk bisa mengurusi kehidupan bersama, maka diberikan kewenangan kepada orang tertentu dan lembaganya berarti negara. Negara juga harus secara terus-menerus berkesinambungan, ada suksesi. Suksesi itulah yang kita kenal dengan istilah melalui pemilihan umum. Jadi
politik itu malah disebut oleh para ahli kebutaan yang parah itu adalah ketika seseorang tidak bisa memahami politik dan tidak mengambil bagian dalam persoalan politik. Jadi mulai kita bangun, kita sebenarnya sudah dihadapkan dengan persoalan politik. Ya, apalagi ketika kita memenuhi kebutuhan kita berjalan, maka kita memerlukan jalan. Itu kan kebijakan dari politik. Secara teoritis, bahkan aspek-aspek kehidupan masyarakat itu bermuara kepada politik. Contohnya ya ketika ujian akhir nasional itu masalah pendidikan betul. Tapi apakah masih dilanjutkan atau tidak, itu keputusannya ada di lembaga politik, di DPR. Kebijakan ekonomi juga dengan perundang-undangannya itu. Masalah hukum juga ada di situ. Masalah pertahanan keamanan ada di situ. Bahkan persoalan agama pun dalam hal-hal tertentu seperti haji itu keputusan politik. Berapa ongkos naik haji? Apa saja yang harus dilaksanakan oleh seorang peserta haji atau orang yang pergi ke Mekah atau umrah dan seterusnya, itu berhubungan dengan persoalan politik. Artinya Muhammadiyah itu bermain di high politik ya Pak? Kelas tinggi bukan praktis. Iya, Muhammadiyah sejak dari Ahmad Dahlan dulu sangat melihat persoalan politik itu bagian dari ajaran. Bahkan Nabi Muhammad itu pun, kenapa dia bisa pindah ke Madinah yang sebelumnya? Ya karena dia ditawari menjadi pemimpin. Ya. Dan dengan kekuasaan amanah yang diberikan padanya itu, dia bisa mengembangkan Madinah itu. Jadi memang kalau bicara politik dalam arti praktis memang kekuasaan. Tapi yang paling inti sebenarnya bagaimana dia dijalankan sebagai satu amanah. Dan amanah itu didasari pada nilai-nilai yang diemban di dalamnya. Dan bangsa kita bersyukur kita memiliki landasan nilai yang termaktub di dalam 5 sila Pancasila. Bagaimana pimpinan wilayah Muhammadiyah memberikan pemahaman seperti ini kepada seluruh jajaran pimpinan mulai dari tingkat wilayah, daerah dan cabang? Di dalam video politor yang kita laksanakan itu, kebetulan saya bicara masalah politik. Saya menekankan bahwa politik itu adalah persoalan tauhid. Ya. Persoalan tauhid itu artinya persoalan ketuhanan. Bukan namanya beragama kalau nggak jelas siapa yang disembahnya. Dan penyembahannya itu harus jelas juga bagaimana caranya. Dan karena termotivasi oleh keyakinannya itulah kepada Tuhan itu dia menyembah. Jadi soal syariat itu hanya tata cara saja. Tapi substansinya adalah ketuhanan itu. Jadi sebenarnya politik itu kalau kita lihat dalam sejarah Islam, dalam waktu yang sangat panjang, mulai dari Nabi, suatu hal yang tidak bisa dipisah. Kita tahu di Indonesia ini kan umat Islam mayoritas ya. Salah satu penyebabnya itu ketika dulu awal-awal Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara, itu raja-rajanya masuk Islam. Ya. Jadi kita bisa pahami kalau Muhammad Rasulullah itu mengirim surat kepada raja-raja di sekitarnya waktu itu supaya masuk Islam. Jadi ada hadis Nabi yang sangat populer itu, an-nasu ala dinil mulukihim. Manusia itu punya kecenderungan beragama mengikuti rajanya. Jadi besar pengaruh antara agama yang dalam hal ini dakwah Muhammadiyah berperan di dalamnya dengan kondisi perpolitikan. Nah, cuma tentu perpolitikan yang dijalankan secara amanah. Amanah itu intinya adalah mengamalkan ajaran Islam. Yang kalau kita tulis dalam bahasa lain, ya nilai-nilai yang ditransformasikan menjadi wujud kehidupan. Itu. Maka dalam semua keputusan-keputusan Muhammadiyah, ketika ada momen-momen politik, ini selalu diingatkan. Ya. Jadi ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 itu sangat jelas itu. Dengan politik kamu bisa menjadi mulia. Tapi juga dengan politik kamu bisa juga ya menjadi terhina atau yang disebut dengan dimakzulkan gitu ya. Itu. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang berbahagia, panjang lebar sudah dijelaskan Profesor Hasyim tentang bagaimana politik Muhammadiyah mulai dari zaman era Kiai Haji Dahlan
di Kesultanan Yogyakarta dulu. Tentu suasana ketika saya mendalam dulu berpolitik berbeda barangkali dengan kondisi hari ini. Misalnya ketika ke Air Farudin juga berbeda, hari ini Pak Haidar Nasir juga berbeda. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kita akan mengulas lebih jauh tentang kondisi politik di Sumatera Utara. Yang kami banggakan, semakin menarik pembicaraan tentang politik Muhammadiyah. Kalau kita lihat di lapangan, warga Muhammadiyah terpolarisasi menjadi dua. Satu adalah mereka-mereka yang sangat getol untuk ikut aktif berpolitik praktis, dan ada satu kelompok lagi adalah kader-kader perserikatan yang menunggu kebijakan-kebijakan Muhammadiyah seperti apa. Kami ingin berbincang dengan Profesor Dr. Hasyim Syah yang kini menjadi Ketua Muhammadiyah Wilayah Utara periode 2022-2027. Prof, seperti apa suara-suara dia teruput tentang politik Muhammadiyah hari ini? Pertama dulu ya, orang Muhammadiyah itu sama seperti masyarakat lainnya ya. Di masa Orde Lama, Orde Baru, persoalan politik sesuatu yang dilarang untuk dibicarakan di ruang publik. Bahkan sampai pada tingkat SLTA, nggak ada mata pelajaran ilmu politiknya. Baru ada program studi ilmu politik itu kalau sudah di tingkat universitas, itu ya. Atau kita lihat Sumatera Utara, jurusan ilmu politik itu cuma ada di UNSU. Di UNSU saja ada FISIP-nya di situ, tapi nggak ada politiknya. Ya. Jadi wajar saja kalau orang Muhammadiyah itu memahami politik itu ya dengan cara serabutan, masih mencari-cari sendiri, ada penjelasan melalui putusan-putusan resmi, muktamar, tanwir gitu ya. Nah, saya kira ini yang belum nyambung. Jadi pahamlah kita kalau warga Muhammadiyah itu bisa berbeda pandang ya. Sekalipun setiap kali ada momen-momen politik selalu diarahkan sesuai dengan kebijakan di pimpinan pusat. Kita kan organisasi yang terstruktur ya, jadi kita harus mengikuti apa yang menjadi putusan dan garisan dari pimpinan pusat gitu ya. Nah, itu maka ada keragaman itu. Tapi memang di sisi lain keragaman itu juga perlu, apalagi dalam kehidupan berdemokrasi ya. Jadi berdemokrasi itu bagaimana mengemas keragaman itu sehingga menjadi sesuatu padu yang saling mendukung. Bukan saling menginjak dan menekan, bukan itu ya. Jadi mungkin di situ ada mungkin sesuatu hal yang dituntut para pemegang amanah itu ya untuk lebih arif dalam rangka menata kehidupan, tidak saling membelahnya seperti kata almarhum Profesor Sapi Ma'arif itu ya seperti membelah bambu itu satu diinjak kemudian satu diangkat. Kalau nggak bisa terbelah bambu itu. Memang untuk bambu begitu. Tapi kehidupan bersama nggak bisa begitu. Semua mesti merasa memiliki. Dan orang Muhammadiyah sadar betul bahwa ya, mereka berada di Indonesia. Dan inilah tanah airnya. Ya, bahkan dibuat dalam satu putusan itu di Makassar. Dalam putusan muktamar itu bahwa negara Pancasila adalah negara Darul Ahdi Wasyuhda. Nah, Darul Ahdi itu artinya Muhammadiyah ikut dulu berjanji melalui tokoh-tokohnya di masa itu bersama komponen bangsa lain untuk mendirikan negara itu. Negara itu kan perjanjian sebetulnya, kesepakatan ya sejumlah orang, ada teritorialnya, ada kekuasaan yang diberikan kepada. Dan Muhammadiyah ikut di situ. Dan sampai sekarang melalui putusan muktamar ini bukan melalui putusan rapat, musyawarah, bukan. Muktamar itu suatu permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah dinyatakan bahwa negara Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahada. Perjanjian ikut semua komponen bangsa. Syahadah itu tidak sesederhana dipahami orang hanya sekedar menonton, bukan. Tapi ikut berbuat di dalamnya.
Jadi karena itu amal usaha Muhammadiyah sebagai suatu gerakan dakwah sifatnya, maka itu dalam rangka mendukung apa yang dimaksud dengan kata syahadat itu, berbuat seoptimal mungkin. Dan sekarang saya kira tak ada yang bisa membantah dengan bukti-bukti amal usaha Muhammadiyah dalam berbagai aspek itu. Hari ini menjelang pemilihan umum pada Februari 2024, kadar-kadar perserikatan itu menyebar di banyak partai. Ya. Kalau dulu barangkali hanya di Partai Amanat Nasional karena Muhammadiyah barangkali hadir untuk membidannya. Tapi hari ini ada di Partai Gerindra, ada di Partai Umat, ada di Partai, malah ada di Partai Demokrasi Indonesia. Bagaimana pimpinan wilayah menyikapi kadar-kadar perserikatan yang menyebar hari ini di banyak partai itu? Saya kira itu bisa positif ya. Positifnya gimana? Mereka kan ini yang bakal jadi itu kan terbatas ya. Tapi ikut di partai itu juga sebenarnya untuk memahami, menghayati, bahkan sampai merasakan bagaimana kehidupan berpolitik itu pentingnya. Kalaupun dia tidak jadi, kalau dia ikut sebagai pengurus, melalui perannya di kepengurusan partai itu, dia bisa memberi masukan. Ya. Apa yang kita sebut tadi, nilai-nilai yang luhur itu, baik berdasarkan adat istiadat, putusan-putusan kenegaraan maupun agama, memberinya kepada melalui partainya, nanti diteruskan kepada praksinya dan terusnya disampaikan menjadi satu, kalau perlu sampai kepada keputusan atau kebijakan. Ya. Jadi itu positif sebetulnya ya. Tapi dengan syarat semua kader Muhammadiyah militansi pemahamannya terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah yang menginginkan perbaikan secara terus-menerus, pencerahan, ya, maka itu harus tetap dipegang. Kalau tidak, ini bisa menjadi dianggap sebagai lawan karena ada di situ kompetisi memperebutkan konstituen. Ya, yang konstituen ini terbatas. Yang diperlukan satu dapil cuma 10 orang. Ya. Pesertanya masing-masing partai 10 orang. Jadi sudah ada kali 16 atau 17 partai. Biasa 70 yang mau diambil cuma 3 tempat, 10 orang. Mungkin dari partai cuma 1 atau 2 ya. Jadi targetnya betul. Emang kalau berpolitik mesti ada target dan mesti semangat. Seperti itu. Kalau nggak punya semangat nggak usah masuk ke ruang publik seperti itu karena memang pertarungannya sangat ketat gitu ya. Saya kira itu. Jadi kita selalu memberi ya masukan lah, arahan dalam berbagai kesempatan supaya mereka tetap sadar bahwa mereka membawa nilai-nilai di dalam kehidupan berpolitik, baik secara langsung maupun tidak. Pimpinan wilayah ada nggak kira-kira punya rencana untuk mengumpulkan para kader-kader kita yang bersebar di beberapa partai itu tetap agar mereka tetap bisa membangun hubungan yang bagus, harmonis dengan internal, kemudian membangun kekompakan kader walaupun mereka bertarung berkompetisi di banyak partai. Kena, iya, pimpinan wilayah Muhammadiyah harus mengambil peran dan berkontribusi. Kenapa? Karena itu amanah dari sejumlah putusan-putusan muktamar. Di antaranya putusan muktamar di Jakarta lahir apa yang kita kenal dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di bahagian politik, butir 1 menjelaskan bahwa orang Muhammadiyah itu harus peka, harus tanggap dalam kehidupan berpolitik. Seperti yang saya sebut di awal tadi, kebutaan terhadap politik adalah kebutaan yang paling parah itu karena dia menyangkut aspek kehidupan orang banyak. Masa orang lain yang mengatur kita bengong-bengong aja, paling tidak kita tahu ketika orang itu benar atau salah atau tidak benar. Karena dia juga membacakan janjinya ketika dia ditetapkan sebagai seorang yang diberi amanah. Jadi Muhammadiyah harus aktif seperti itu. Cuma keaktifan kita tentu tidak dalam rangka praktis ya. Maka Muhammadiyah membangun, karena politik itu pada intinya adalah influence, mempengaruhi orang untuk mewujudkan sesuatu yang terbaik itu. Jadi kalau salah, bagaimana kita pengaruhi dia dengan cara memberikan masukan-masukan.
Saya kira nalurinya manusia kan baik ya, apalagi dikontrol oleh sejumlah pengawas dalam sistem negara kita sangat jelas itu. Jadi Muhammadiyah harus berperan. Jadi kita menyarankan itu kemarin umpamanya ya, melalui PDM-PDM harus menjadikan pemerintah di mana mereka berada ya, mungkin pemerintah kabupaten, pemerintah kota sebagai suatu lembaga yang harus bersama-sama mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Islam yang sebenarnya itu jangan dipahami kita mau mendirikan Islam, bukan. Mau supaya ajaran Islam itu sebagai pembawa rahmat bisa dirasakan oleh orang banyak itu ya. Dan kita membantu pemerintah dan sekarang sudah terbukti dalam kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan pemerintah karena kita bagian dari komponen bangsa ya tentu juga punya tanggung jawab dan perhatian kepada kita, dan kita ucapkan terima kasih yang seperti itu. Prof, mungkin Prof, ini di akhir daripada sesi podcast Ya, Muhammadiyah Tarik. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pimpinan wilayah Muhammadiyah kepada kader-kader kita yang berkompetisi sekarang di partai-partai politik. Mungkin ada pesan-pesan ya. pesannya tentu saja pertama tetaplah menjaga kepribadian Muhammadiyah. Kalau lupa baca lagi lah, gitu ya. Karena itu sudah tertulis ya. Bacalah putusan-putusan yang berhubungan dengan politik. Selain menjadi ilmu, tapi kemudian memotivasi diri bahwa Anda adalah pejuang dalam bidang politik yang kalau Anda berhasil, maka perjuangan Anda bisa disebut 50% sudah berhasil. Kalau Anda pun belum sampai ke situ, ya mungkin karena banyak faktor ya, tapi yang jelas mungkin karena qadarullah ya, maka jangan kemudian berputus asa. Anda berusaha melalui lembaga politik atau partai politik di mana berada, tetap menyampaikan pikiran-pikiran yang jernih, yang bernuansa kemanusiaan, membangun masyarakat, dan itulah sebenarnya Muhammadiyah. Ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itulah makna dakwah itu. Maka sekolah itu sebetulnya dakwah bagi Muhammadiyah. Rumah sakit itu dakwah bagi Muhammadiyah. Politik itu dakwah bagi Muhammadiyah. Jadi teruslah seperti itu, dan jangan dianggap bahwa partai lain itu adalah di satu sisi memang karena yang diperebutkan harus ada kompetisi. Jadi kompetisi itu sebetulnya membuat lebih semangat ya. Lakukanlah secara ya fair play lah ya, secara bagus, ikuti aturan, hindari kecurangan seperti yang digariskan di dalam undang-undangan kita. Kalau ada pesan from kepada warga perserikatan yang juga terpolarisasi dengan partai-partai yang berbeda juga, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada warga Muhammadiyah? Kepada warga Muhammadiyah, semuanya harus datang ke TPS Ya. untuk menentukan pilihan. Bacalah siapa yang terbaik di situ Ya. di antara nama-nama itu. Karena namanya juga memilih. Masa memilih seperti memilih kucing dalam karung ya istilahnya itu ya. Jelaslah Anda pamit. Ya sama itu ketika kita sholat, jelas Allah yang mau kita sembah. Ini ketika memilih pemimpin karena dia akan banyak menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kita dan orang lain ya, termasuk kehidupan beragama, maka pilihlah dengan benar. Artinya tidak boleh apatis, tidak boleh golput, Nggak boleh. membiarkan ini Ya. mengalir begitu. Ya, Harus wajib. datang ke TPS. Bahkan tidak hanya itu, mengajak orang lain. Untuk aktif. Ya, bahwa ini adalah bahagian dari kita mencintai negara. Ya. Kita mencintai agama dan kita mencintai kemanusiaan. Dan tidak boleh kemudian dengan berbagai alasan. Dan satu lagi, lebih cepat lebih bagus. Jadi adalah di situ supaya terbantu KPPS itu, petugas itu, sehingga mereka udah jam 1 karena banyak belum datang, makannya pun terlambat, akhirnya jadi sakit, membawa musibah macam-macam. Jadi kejadian yang lama-lama itu Jangan terulang lagi. jangan terulang. Boleh jadi karena salah kita, walaupun kita belum tentu menjadi penyebabnya. Tapi datanglah cepat sesuai jamnya
dan kemudian lakukanlah tanggung jawab di dalamnya secara benar. Benar secara berbangsa, benar secara beragama. Makasih banyak bro. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang kami banggakan, banyak pesan yang sudah disampaikan Profesor Hasyim Shah kepada kita, baik kepada kader perserikatan yang sedang menghadapi kontestasi di partai-partai politik dalam rangka ikut memenangkan pemilihan umum pada Februari yang akan datang. Juga pesan yang paling penting adalah kepada warga perserikatan untuk ikut mensukseskan pemilihan umum. Jangan sampai golput, jangan tidak peduli, hadir ke TPS, lebih cepat lebih baik. Pilihlah kader terbaik Anda. Barangkali demikian Prof. Ya, betul. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada podcast Muhammadiyah Sultan ini. Mudah-mudahan pesan ini akan memberi manfaat kepada seluruh warga perserikatan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Nasrul minallah wa qadun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.